Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hamsan tanpa pemanis buatan. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya menjelaskan soal-soal tentang perbandingan tiga variabel ya. Jadi ini sesuai dengan permintaan dari teman semua untuk dibahaskan soal-soal seperti ini. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya ingin sedikit mengarahkan ya bagaimana belajar di ruang tentor ini. Jadi di deskripsi video yang ada di bawah video ini, itu sudah ada beberapa playlist yang bisa kalian akses secara gratis. Dan itu sudah saya cantumkan soal-soal yang muncul dari SKD tahun kemarin. Itu bisa kalian pelajari dan bisa juga di-share ke rekan-rekannya ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 25. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Kita lihat. Dinding seluas 60 meter persegi dapat selesai dicat selama 5 jam. Saya ganti cinta dulu. Ya. Oke. Dapat selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja. Jadi di video sebelumnya itu sudah saya perkenalkan rumus siluman yang saya beri nama rumus TOP. Ya. Jadi T ini adalah time waktunya, O adalah orangnya pekerja, P adalah produk atau sasarannya yang akan dikerjakan atau yang akan dilakukan ya. Nah, di sini 5 jam berarti 5 jam oleh 8 pekerja seperti ini ya. Kemudian produknya adalah 60 meter persegi. Oke. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50? Di sini 4 pekerja ya. Berarti di sini time-nya yang ditanyakan. Jadi di sebelumnya itu sudah saya perkenalkan caranya. Jadi ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan. Kemudian kita kali ke bawah. Nah, ini juga T dikali 4. Kemudian kita kali ke atas. Seperti itu. Sehingga dituliskan bentuknya seperti ini teman-teman. 5 dikali 8 dikali dengan 50. Sama dengan T dikali 4. Ya. Kemudian dikali juga dengan 60. Nah, sekarang kalau bisa ada yang dicoret-coret manja, silakan. Misalkan 8 dengan 4 dicoret manja, di sini 1, di sini 2. Oke? Kemudian masih ada, kalau misalkan masih ada silakan. Ini nolnya bisa dicoret manja, nolnya dihapus ya. Jadi tinggal 5 kali 2 kali 5 itu dapatnya 25. 50 masuknya ya, teman-teman. Maaf, ini kesalahan pada spidol ya. Ini harusnya 50. Oke, kemudian sama dengan T dikali dengan 6. 6 dengan 50 juga bisa dicoret manja, masing-masing bagi 2. Di sini 3, di sini dapatnya 25. Jadi T-nya adalah 25 per 3 jam. Seperti ini. Tidak ada jawabannya, jadi kita harus cari ya. 25 bagi 3 berarti kita lakukan pembagian bersusun. 25 bagi 3 kira-kira dapat 8. 8 kali 3, 24. Oke, dikurang dengan 1 ya. Jadinya 25 per 3 ini sama saja dengan 8 sepertiga jam. Jadi ini 8, di mana saya tulis? Di sini saja ya. 8 sepertiga jam. 8 1 per 3. Berarti 8 jam. Ya, kalau misalkan ada pilihan lain yang ada 8 jamnya, berarti sepertiga jam ini kita ubah ke menit. Sepertiga jam itu kan sama saja dengan 20 menit ya. Sehingga jawabannya adalah C. Cinta tidak pernah salah. Oke? Next ya, nomor 26. Namun sebelumnya teman-teman, kalian dulu yang saya berikan ya waktu durasi 10 detik untuk dicoba dipahami. Kalau misalkan mau dikerja-kerja ulang silakan sambil saya atur nafas. Oke ya. Nomor 26, dinding seluas 72 meter persegi dapat selesai dicat selama 6 jam oleh 9 pekerja. Ini sama saja dengan nomor 25 ya. Kita gunakan rumus TOP. Oke. Nah, di sini T-nya adalah 6 jam. Kemudian O-nya adalah 9 pekerja. Dan produknya adalah 72. Oke. Nah, sekarang berapa lama waktu yang diperlukan? Berarti T-nya, O-nya adalah 6 dan di sini adalah 54. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini saya ganti cinta dulu. Ini kita kalikan ke sini ya. Kemudian ini dikalikan ke situ.
Jadi 6 dikali 9 dikali dengan 54, tidak usah kalian kalikan. Nanti ada yang dicoret-coret manja. T dikali 6 dikali dengan 72. Oke, silakan, ada yang bisa dicoret manja. 9 dengan 72. Masing-masing bagi 9. Di sini 1, di sini 8. Oke, masih ada? Oh, 6-nya bisa dicoret manja juga, habis. Jadi tinggal 1 kali 54, 54. Di sini T dikali dengan 8. 54 dengan 8 bisa dicoret manja ya. Masing-masing bagi 2. Ini 27. Kemudian ini bagi 2 dapatnya 4. Jadi T-nya adalah 27/4. Oke. 27/4 kita jadikan lagi pembagian bersusun ya. Seperti ini. 27 bagi 4 kira-kira dapat 6. 6 kali 4 24. Dikurang 3. Jadi 6. Ini 6 3/4. 6 jam. Nah, cuma satu yang ada pilihan 6 jam. Kalau misalkan ada pilihan lain 6 jamnya, berarti 3/4 jam ini diubah ke menit. 3/4 jam itu kan setara dengan 45 menit ya. Sehingga jawabannya adalah cinta tidak pernah salah ya. Oke, next nomor 27, silakan. Ya, sambil saya atur nafas ya. Ya, next nomor 27, silakan kita menggunakan rumus yang sama lagi. Jadi rumusnya 1 untuk semua ya. Top. Mantap sekali ya. Nah, 15 pekerja berarti 15 di sini, 8 meja adalah di sini 8 ya. 4 hari ditempatkan di situ. Berapa pekerja yang dibutuhkan? Berarti O-nya yang ditanyakan. Untuk membuat 12 meja dalam waktu 3 hari. Oke? Nah, sekarang saya ganti cinta dulu. Ini dikalikan ke sini ya. Itu ke situ. Nah, sekarang 4 dikali 15 dikali dengan 12 ya. Kemudian sama dengan 3 dikali O dikali dengan 8. Ada yang bisa dicoret-coret manja? 4 dengan 8 dicoret manja. Di sini 1, di situ 2. Oke, masih ada? Bisa ya, 12 dengan 3 bisa, masing-masing bagi 3. Di sini 1, di sini 4. Jadi 1 kali 15 dikali 4 adalah 60 ya. Kemudian 1 dikali ini O dikali 2. Masing-masing bagi 2. Di sini 1, di sini bagi 2 dapatnya 30. Jadi jawabannya adalah 30 orang ya. Error. Bisa ya, teman-teman? Next nomor 28. Silakan. Ya, oke, saya kira kalian sudah dapatkan jawabannya. Kita pakai rumus top lagi seperti ini. Nah, di sini 2 ekor sapi menghabiskan 1 karung rumput. Berarti 2 ini objek atau orang ya, maksud saya. Anggaplah karena di sini binatang yang ada apa-apa ya. Ini asumsinya saja. Di sini kan biasa di sini ya makhluk hidup seperti itu ya. Jadi bisa manusia, bisa juga binatang seperti itu. Cuma karena saya sudah terlanjur menggunakan rumus simbolkan dengan top ya. Oke, di sini 2, kemudian 1 karung rumput, di sini 1, di sini 3 hari. Berapa ekor sapi yang diperlukan? Berarti di sini O-nya lagi ditanyakan. Untuk menghabiskan 10 karung. Di sini selama 10 hari ya. Berarti di sini 3 kali 2 kali 10 seperti itu. 3 dikali 2 dikali 10, kemudian 10 dikali O dikali P dikali 1. 10 dikali O dikali dengan 1. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret manja. 10 bisa, 3 kali 2 6, kemudian O dikali 1 O. Jadi jawabannya error. 6 ekor ya. Jelas ya, teman-teman? Kalau sudah, kita next lagi nomor 29. Ya, silakan. Oke. Nah, di sini soalnya Bu Siti akan membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dengan perbandingan 7:3:2. Jumlah minuman sirup yang akan dibuat adalah sebanyak 24 liter ya. Ini banyak sekali dia mau bikin. Berapa literkah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Nah, sekarang
Sebenarnya ini gampang saja. Kalau seandainya ini kan diketahui 24 liter. Kalau misalkan kita jumlahkan semua di setiap opsi ini dan dapat 24, maka itulah jawabannya. Tapi nyata-nyatanya di setiap pilihan ini ada beberapa yang kalau kita jumlahkan dapatnya 24 liter ya. Jadi mau tidak mau kita harus kerja manual. Jadi A banding gula ya banding sirup itu sama dengan 7 banding 3 banding 2. Oke, saya tuliskan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini jadi ini kalau kita campur ditotalkan ya, itu dapatnya adalah 24 liter. Berarti untuk mendapatkan banyaknya air, gula dan sirup tinggal kita gunakan rumus perbandingan seperti ini. Untuk air banyaknya perbandingannya ya 7 per kita jumlahkan perbandingannya ya 7 tambah 3 tambah 2 itu dapatnya 12 dikali dengan 24. Kenapa kita harus menjumlahkan perbandingannya? Karena kan diketahui di sini total perbandingan, ya total keseluruhan seperti ini. Nah, kalau di sini diketahui selisih, maka kita harus mengurangkan perbandingannya seperti itu, ya. 24 bagi 12 bisa ya. 7 kali 2 adalah 14 liter. Berarti air 14 liter yang ini itu saja ya, karena tidak ada yang lain 14 liter. Langsung saja kita kunci A jawabannya. Kecuali kalau ada pilihan lain yang 14 liter air, berarti cari lagi yang gula. Gula 3 per 12 dikali dengan 24. Ya, 24 bagi 12, 2. 3 kali 2, 6. Ya, terbukti 6 liter gula. Dan apalagi sirup. Ya, sirup ini perbandingannya 2 per 12 dikali dengan 24. Sama dengan 24 bagi 12, 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 liter ya sirup. Jelas ya teman-teman untuk nomor 29. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 30. Silakan. Oke, jelas ya. Soalnya, perbandingan umur Andre, Budi, dan Cintika adalah 3 banding 5 banding 6. Jika selisih umur Andre dan Budi adalah 6 tahun, nah, maka berapakah umur mereka masing-masing? Jadi tadi itu saya sudah singgung. Kalau misalkan totalnya diketahui, berarti kita jumlahkan perbandingannya. Kalau misalkan diketahui selisih, maka kita harus mengurangkan selisihnya ya. Coba kita lihat di sini. Jadi Andre, Budi, dan Cantika ini kan diketahui 3 banding 5 banding 6 ya. Nah, di sini kan Andre dan Budi saja yang diketahui. Jadi selisihnya itu dapatnya adalah 6 tahun. Saya tuliskan saja 6 tahun seperti ini ya. Nah, berarti kita bisa menentukan rumusnya umurnya masing-masing Andre, Budi, dan Cantika seperti itu. Jadi di sini Andre berarti 3. Ya, kita mengurangkan ya. Kita mengurangkan perbandingannya 5 kurang 3, 2 dikali dengan 6. Seperti itu. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3 adalah 9. Jadi umurnya Andre 9 tahun. Cuma satu opsi yang 9 tahun ya. Berarti kita langsung kunci jawabannya. Kalau ada opsi lain yang 9 tahun berarti cari lagi yang Budi. Budi berarti 5 per 2 juga ya. Dikali dengan 6 sama dengan 6 bagi 2, 3. 5 kali 3 adalah 15 tahun ya. Untuk Cantika ini kan sebenarnya tidak masuk dalam yang diketahui di sini selisihnya ya. Tetapi karena di sini satu kesatuan A banding B banding C, maka kita menggunakan kita bagi 2 juga. Jadi 6 per 2 dikali dengan 6. 6 bagi 2 adalah 3. 6 kali 3 adalah 18 tahun ya. Jelas. Oke teman-teman, dipahami ya. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Silakan. Ya, jadi untuk soal nomor 31 ini yang biasa juga diistilahkan dengan perbandingan bertingkat ya. Coba kita lihat bagaimana cara kerja untuk soal seperti ini. Nah, di sini kan soalnya perbandingan banyaknya apel, Anto, dan Tony itu adalah 2 banding 3 ya. Jadi A banding T itu sama dengan 2 banding 3. Nah, kemudian sedangkan perbandingan banyaknya apel Tony dengan Dita itu adalah 2 banding 5. Jadi di sini tidak sama perbandingannya Tony ya. Di sini 3, di sini 2.
Nah, jika jumlah kalori mereka bertiga adalah 75, maka tentukan banyaknya apel, Anto, Tony, dan Dita. Jadi kita harus cari dulu dalam bentuk A banding Tony ya, A banding T banding D, itu yang harus kita samakan. Jadi ini bisa kita lihat ya, kita harus samakan perbandingannya Tony. Di sini kan 3, di sini 2. Nah, caranya itu kita harus cari KPK-nya ya. Jadi kita cari KPK-nya. Kalau bingung menentukan KPK-nya, langsung saja dikali ini. 2 kali 3 itu dapatnya 6 ya. Sehingga Anto ya dengan Tony ini berubah menjadi ini menjadi 6 ya. Berarti dikali 2 ini 3 sehingga dapat 6. Otomatis ini juga dikali 2 sehingga 4 banding 6 ya. Kemudian Tony banding Dita. Nah, ini juga berubah perbandingannya. Di sini 2 menjadi 6 berarti dikali 3 ya. Nah, berarti di sini 5 dikali 3 juga dapatnya adalah 15. Sehingga Anto banding Tony banding Dita itu sama dengan 2, 4 banding 6 banding 15. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan masing-masing banyaknya apel ya. Untuk Anto berarti perbandingannya 4 per jumlah perbandingannya ya. Karena diketahui di sini totalnya adalah 75. 4 tambah 6, 10 tambah 15 adalah 25. Jadi 25 dikali dengan 75. 75 bagi 25 bisa dicoret manja, dapatnya 3. 4 kali 3 adalah 12 apel. Ini ya, yang lainnya ada di sini ya. Berarti B, C, D salah. Kemudian untuk Tony. Tony adalah 6 per 25 dikali dengan 75. 75 dengan 25 bisa dicoret manja, dapatnya 3. 6 kali 3 adalah 18. Terus untuk Dita itu 15 per 25 dikali dengan 75. 75 bagi 25 dapatnya 3. 15 kali 3 adalah 45. Sehingga jawabannya adalah yang alfa ya. Jelas ya teman-teman semua untuk soal nomor 31 ini. Kalau masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk soal berikutnya seperti biasa akan ada oleh-oleh yang saya berikan ya. Ini ada 3 nomor oleh-oleh yang saya kasih. Oleh-oleh pertama ini ya, nomor 32. Kemudian oleh-oleh berikutnya ini nomor 33. Dan oleh-oleh ketiga adalah nomor 34 ya. Ini saya belum sempat beri nomor ya. Jadi saya berharap kalian semua mengerjakan oleh-olehnya. Dan kalian bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar dan disertai dengan caranya supaya yang lain juga bisa belajar ya. Baik, saya kira sampai di sini untuk sementara ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.